흔드는 맘. Melanjutkan episode sebelumnya, Junho yang tengah menyelidiki Gi-hun di depan motel Pink mendengar suara tembakan dari sana. Dia memutuskan untuk masuk ke dalam motel itu dengan senjata yang berada di tangannya. Junho juga terus menyisir motel itu dan mencari sumber suara yang dia dengar tadi. Bahkan dia menemukan salah satu dari anggota premannya disekap di sebuah kamar. Dia juga sempat bertanya pada pria itu tentang keberadaan dari Gi-hun. Di ruang yang berbeda, Gi-hun yang telah memenangkan permainan itu mulai mencari beberapa barang yang berada di dalam jas dari pria misterius itu. Setelah beberapa saat dia mencari, dia menemukan sebuah amplop kecil hitam dengan pita ungu yang berada di sana. Setelahnya, Gi-hun dikejutkan dengan kehadiran Junho yang tepat berada di belakangnya dengan senjata yang mengarah pada dirinya. Dia langsung menggeledah dan mengambil senjata yang terselip di kantongnya. Di sini, Junho berniat akan menangkap Gi-hun atas dugaan pembunuhan yang telah terjadi di ruangan itu. Namun beberapa saat kemudian, pria yang disekap tadi dengan santainya memukul Junho dengan apar yang berada di sana. Gi-hun pun sempat bertanya pada pria itu tentang siapa dirinya dan kenapa dia menolongnya dari polisi yang akan menangkapnya itu. Di sini, pria boxer hitam itu menjelaskan jika dia adalah anak buah dari Pak Kim, bos gangster yang bekerja untuknya untuk melakukan pencarian pria misterius itu. 제 발로 찾아와서 진짜 처음이라고 아주 훌륭한 분이라고 죽이실 거예요? 이 새끼 제발 개새끼야! 실수로 주먹 2개를 했는데. Setelah sadar dari pingsannya, Junho menjadi tawanan dari Gi-hun. Dia mulai bertanya tentang maksud serta tujuannya itu. Junho juga mengatakan jika dia tahu siapa dalang di balik permainan mematikan tersebut. Bahkan dia juga mengatakan jika selama di permainan itu, Junho juga membantu Gi-hun di setiap permainan berlangsung. Setelahnya, Junho mulai membujuk Gi-hun agar dia melepaskan dan akan membantu untuk mengakhiri game mematikan tersebut. Bahkan Gi-hun juga menunjukkan uang hasil kemenangannya pada mereka berdua dan akan memberikan beberapa yang mereka minta jika mereka berdua membantu Gi-hun untuk mengakhiri permainan itu. Tapi di sini Junho serta preman itu memilih untuk tak menerima uang itu dan akan secara ikhlas membantu Gi-hun dalam mengakhiri permainan tersebut. Gi-hun juga sudah menyiapkan perbekalan senjata untuk melawan para pasukan di pulau itu. 거기 할 만한 사람들을 모아주세요. 이건 K2 아니에요? 걱정하지 마세요. 제가 그쪽으로는 제대로 작동됩니까? Scene berpindah di mana diperlihatkan di sebuah parade besar di kota Seoul. Di sini terlihat puluhan bahkan ratusan dari para badut itu memberikan sebuah permen pada anak-anak kecil yang berada di sana. Setelah acara itu selesai, mereka semua kembali ke ruang staf untuk istirahat atau sekedar berganti busana. Namun tiba-tiba ada satu anak kecil masuk ke ruangan itu dan memberikan sebuah lukisan untuk badut kecil Pink tersebut. Kelinci itu pun sangat suka dengan pemberian bocil itu. Bahkan bocil itu juga bertanya padanya jika ia sedang sakit karena melihat beberapa goresan yang berada di tangannya itu. Di sisi lain, Gi-hun terlihat mengunjungi sebuah pasar. Di sana, dia melihat dari kejauhan seorang nenek tua penjual ikan serta sayuran. Ternyata nenek itu adalah ibu dari Sebyuk, teman dari Gi-hun yang super cuek di Squid Game episode yang pertama. Gi-hun juga mengunjungi seorang broker dan meminta bantuannya untuk mencari keberadaan dari Sebyuk. Di sana, dia juga bertanya tentang keberadaannya sekarang. Gi-hun juga meminta Sebyuk untuk dibawa ke sana sekarang juga. Namun, broker itu mengatakan jika kesehatan Sebyuk kurang baik dan mengharuskannya dia dirawat untuk sementara memulihkan kesehatannya. Setelah Gi-hun pergi, terlihat seorang wanita yang kembali mendatangi dan mengunjungi si broker itu. Wanita itu sebut saja Neol. Dia meminta untuk mencarikan anaknya yang hilang beberapa tahun yang lalu beserta suaminya. Di sini, dia sempat berdebat dan membayar lagi jasa yang telah ia keluarkan untuk mencari anaknya tersebut. Namun, broker itu menolaknya dan dia meminta Neol untuk melupakan anaknya sendiri. 알잖아. 내가 그동안 얼마나 이걸 인식에 더 달라고 했지.
제발 한 번. 마음이 짠해서 또 열심히. 오로띵 반동. Malamnya terlihat Neolnya sedang berada di van miliknya. Di sana dia hanya bisa memandangi foto lama yang masih dia simpan sampai sekarang. Dia juga menenggak beberapa obat serta sake untuk menenangkan pikirannya itu. Sesaat setelah itu, dia dikejutkan dengan suara ketukan dari luar mobilnya. Dia mengira itu adalah seorang keamanan di tempat itu untuk memintanya pergi dari sana. Namun ternyata pria itu mengenalnya dan memberikan sebuah undangan untuk menjadi salah satu dari pemain Squid Game. Setelah mendapat surat undangan itu, Neol memutuskan untuk mengundurkan diri dari badut penghibur di acara festival. Namun di sini, bos dari Neol meminta untuk tetap bekerja padanya. Bahkan dia juga menawarkan untuk makan malam bersama setelah festival itu berakhir. Tapi akhirnya Neol tetap memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu karena suatu alasan yang tidak bisa dia katakan pada mereka berdua. Scene berpindah di mana Junho tengah mengunjungi makam dari kakaknya yang dulu pernah menjadi pimpinan dari Squid Game yang pertama. Di sana dia berdoa dan memberikan setangkai bunga untuk mendiang sang kakak. Di tengah makan malam bersama, ibu dari Junho sangat menginginkan anaknya untuk datang kembali ke rumah. Namun dia tak mengetahui jika Inho anak tirinya sudah meninggal. Makan malam santai itu berubah menjadi tangisan, di mana sang ibu terus mengungkit semua kebaikan dari Inho yang merelakan salah satu ginjalnya untuk adiknya yaitu Junho. Di sana, Junho juga masih sangat kesal dengan sang kakak akibat peristiwa 2 tahun yang lalu yang hampir merenggut nyawanya itu. 그만하세요. 제 탓도 어머니 탓도 아니고. Di tempat lain, Kyun mengundang salah satu dokter gigi di kota itu. Di sana, dia mencabut salah satu giginya dan mengganti dengan gigi palsu yang dilengkapi dengan GPS. Dia mulai mempersiapkan semua karena dia akan berangkat mengikuti kembali permainan Squid Game yang kedua kalinya. Setelahnya, beberapa anak buah dari Kyun mulai berlatih senjata di ruang khusus yang telah dia persiapkan. Di sana terlihat beberapa orang yang sedang belajar menggunakan senjata laras panjang untuk menghadapi para anggota keamanan dari Squid Game tersebut. Di sini, beberapa rekrutan dari Kyun bukanlah orang sembarangan, melainkan beberapa orang yang berasal dari dunia kemiliteran juga ikut bergabung dengannya. Bahkan Junho sendiri juga memutuskan untuk sementara berhenti dari Polantas untuk mensupport Kyun dari belakang. 내일 자 그리고 혹시라도 움직이면 안 됩니다. 있어요. 수정 너 어디를 가도 우리는 바로. 월이. Setelahnya, mereka bertiga mencoba mendatangi sebuah klub malam yang berada di kota itu. Kyun juga melihat alamat yang berada di kartu undangannya dan mulai masuk ke klub itu untuk mencari frontman serta anak buahnya yang berada di sana. Sesaat setelah mereka berdua masuk di klub itu, tiba-tiba Junho melihat beberapa orang berpakaian anggota Squid Game mulai masuk di tempat itu. Junho juga langsung mengabari mereka berdua. Namun di saat dia akan mengejarnya, dia dihadang oleh security yang berada di depan klub tersebut. Tanpa pikir panjang, Junho langsung mengeluarkan senjata yang berada di sakunya dan menodongkan kepada pria tersebut. Pak Choi yang berada di area klub itu pun dilumpuhkan dengan sengatan listrik oleh pria yang sedang menjemput Kyun. Kyun pun langsung mengikuti pria berbaju merah itu karena titik penjemputannya memang berada di klub itu. Kyun juga diarahkan untuk naik ke mobil limosin putih bersama dengan pria berbaju merah tadi. Sedangkan Junho menyuruh seluruh anak buahnya untuk segera melakukan pengejaran terhadap mobil putih yang membawa Kyun tersebut. Dalam mobil itu, Kyun berbicara dengan frontman alias petinggi dari permainan itu. Di sana, Kyun dan frontman sempat berbincang-bincang dan Kyun berharap jika dia menghentikan permainan itu. Bahkan Kyun juga berkata jika permainan itu hanya memanipulasi beberapa orang saja dengan cara masuk dan mengajak orang-orang yang pikirannya buntu untuk segera mendapatkan penghasilan yang lebih dengan cara bermain game saja. Di saat pengejaran berlangsung, beberapa anak buah dari Kyun serta Junho mendapat serangan. Satu persatu dari kendaraan mereka mengalami pecah ban akibat ulah dari penembak jitu yang telah bersiap mengamankan perjalanan dari Kyun menuju ke lokasi permainan tersebut. Kini mau tak mau, Kyun harus ikut dengan mereka dan mengikuti permainan itu kembali meskipun dengan konsekuensi nyawa menjadi taruhannya. Setelah perdebatan panjang itu, tiba-tiba asap putih keluar dari dalam kendaraan itu dan membuat kesadaran Kyun melemah dan akhirnya pingsan di dalam mobil tersebut.
456번. Di sisi lain, satu persatu dari para panitia Squid Game tengah bersiap untuk permainan besar itu. Terlihat juga Neol ikut serta menjadi panitia dalam permainan mematikan itu. Dia berganti seragam di sebuah truk dan langsung membawa beberapa orang itu ke suatu pulau rahasia tempat di mana berlangsungnya permainan Squid Game.